warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Spika Rahayu Ramadayanti dari Universitas Bararaja Sumeneb. Pada video kali ini saya ingin sedikit membahas materi pada pertemuan ketiga mata kuliah MSDM lanjutan, yaitu tentang promosi, rotasi, dan demosi. Baik, yang pertama yaitu promosi. Dapat disimpulkan bahwa promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan atau swasta. Menurut Husein 2003, seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang, gender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bisa menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat, dan juga demi peningkatan dalam status sosial. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi sementara. Promosi sementara yaitu seseorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang lowong yang harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap. Promosi tetap yaitu seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil. Promosi kecil yaitu menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Dan yang keempat, promosi kering, yaitu seorang karyawan yang dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi, disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Baik, selanjutnya yaitu rotasi. Rotasi pekerjaan merupakan salah satu alternatif jika karyawan menderita rutinisasi yang berlebihan atau kebosanan atas kerja mereka. Hal tersebut perlu jika karyawan tersebut menganggap bahwa pekerjaannya tidak lagi menantang. Maka karyawan tersebut oleh perusahaan seharusnya dipindahkan ke pekerjaan lain pada tingkat yang sama yang mempunyai persyaratan keterampilan yang serupa. Rotasi pekerjaan adalah pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas lain. Robbins 2006. Baik, selanjutnya prosedur rotasi karyawan. Prosedur rotasi karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan, sehingga berorientasi pada penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Pengambilan keputusan penempatan karyawan diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan objektif oleh manajer sumber daya manusia. Dengan prosedur penempatan yang tepat melalui penilaian yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan berdampak pada peningkatan kerja perusahaan karena kinerja karyawan yang baik pula. Hal ini dapat terjadi apabila prosedur penempatan karyawan digunakan dengan efektif. Meskipun rotasi pekerjaan bukanlah tidak memiliki perihal negatif seperti biaya pelatihan yang meningkat dan produktivitas dapat berkurang karena memindahkan karyawan ke posisi baru tepat ketika efisiensinya pada pekerjaan yang lama menciptakan nilai ekonomi organisasi. Rotasi pekerjaan juga merupakan tantangan bagi karyawan karena harus mampu beradaptasi menyelesaikan diri dengan kelompok kerja yang baru. Baik, selanjutnya yaitu demosi. Demosi adalah pindahnya seseorang dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula, dan begitu pula dengan kompensasi penggajiannya.
turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk, serta bisa juga diberikan pada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi hukuman. Demosi lebih disukai karyawan dibandingkan pemecatan atau PHK. Baik, selanjutnya yaitu alasan yang melatar belakangi demosi pegawai. Yang pertama, pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik atau buruk. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan kekurangan keahlian atau skill untuk posisi kerja yang sekarang. Yang ketiga, memang sedang mengurangi posisi kerja pegawai. Dan yang keempat, mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah atau karena hukuman disiplin berat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan pada video tersebut, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.